Ya. Ya. Oke, Selin, di para netizen atau para pemirsa Info 18 nih, Ya. Ada request coba si Selin dengan Marcel ini kan lagi dekat ini ceritanya. Ya. Di dunia entertain dia lagi disandingkan berdua terus. Nah, dari Selin sendiri melihatnya ini kalau dari segi penerawan tarot, mereka berdua ini dekatnya seperti apa sih maksudnya? Kalau aku lihat gini ya, efek dari perceraian Selin ya sama suami yang sebelumnya itu ada efek semacam kayak ada, aku bilang sih dendam ya, artinya dendam atau kecemburuan, di mana dia ada merasa tidak puas dengan pasangan beliau, sehingga adanya hubungan dia yang sekarang itu sebenarnya kalau aku bilang secara penglihatan aku adalah settingan, masih tetap settingan ya. Artinya kalau untuk seorang Selin itu standarnya dia itu tinggi banget gitu. Tapi di sini karena ada efek untuk sebagai pembuktian kepada dia bahwasanya aku bisa move on ya, dengan kamu meninggalkan aku bisa move on loh. Dan yang kasihannya adalah kepada si Marcel itu sendiri, yang akhirnya aku menyimpulkan bahwa Marcel ini sebagai penghibur alias sebenarnya bisa dijadikan sebenarnya sahabat, cuman karena memang itu tadi ya, Selin tuh merasa ada kekosongan jiwanya dia, sehingga efek dari perceraian tersebut membuat dia itu akhirnya merasa dekat dengan Marcel dan nyaman. Tapi efek nyamannya itu kalau untuk cinta tidak. Tapi kalau yang aku rasakan adalah rasa wujud sebagai sahabat, teman, sebagai tempat curhat, iya. Artinya untuk menumpahkan segala menggantikan suaminya yang sebelumnya, hanya sekedar hubungan istilahnya HTS, hubungan tanpa status. Aku bilang seperti itu ya. Kita lihat kartu tarotnya ya. Kalau aku bilang seperti itu, dan menurut kartu tarot aku adalah freedom ya. Mereka sama-sama merasakan kebebasan mengekspresikan diri mereka, tapi untuk rasa cinta itu tidak ada. Sebenarnya sekedar untuk sebagai pelampiasan aja. Oh, artinya kayak nemenin kekosongan di sela-sela aktivitas mereka berdua. Iya, artinya itu tadi sebagai pelampiasan untuk menemani kekosongan, dan juga ya artinya kalau orang baru patah hati kan biasanya untuk sembuhnya lukanya lama ya. Jadi di sini aku lihat seorang sosok Selin ini juga harus bangkit. Gimana caranya bangkit untuk dia memulai suatu relationship ataupun pacaran itu kayaknya agak berat juga. Artinya belum tentu bisa belum bisa move on lah ya dari masa lalunya. Dengan adanya kedekatan dengan Marcel ini, Marcel itu sebagai acuan dia untuk bisa bangkit, untuk bisa menemukan jodoh yang lebih baik lagi. Tapi kalau dibilang untuk keseriusan itu tidak ada. Nah, Selin pernah berstatement seperti ini, aku sih tidak memandang fisik, aku sama Marcel ini nyaman. Nah, konteks nyaman ini Selin ke Marcel ini nyaman sekedar persahabatan atau mengarah ke cinta atau suka atau sayang? Mau jujur aku mau bohong? Boleh, belak-belakan aja. Aku belak-belakan bicara di sini bahwasanya itu hanyalah kenyamanan sebagai seorang sahabat. Mulut boleh bicara tapi hati berkata lain. Itu yang terjadi pada Selin. Artinya di sini ada pembuktian kepada si Selin tersendiri bahwa dia mau move on dari mantan suaminya dengan cara, artinya di sini aku lihat juga ada energi panas. Artinya panas dalam arti kecemburuan ya, kecemburuan yang luar biasa dan kemarahannya dia yang akhirnya ditumpahkan lewat kedekatannya dengan Marcel. Dan ya itu tadi,
Jadi kedekatannya pun ya namanya PHP ya, kalau zaman sekarang tuh sebutannya adalah si Celine ini PHP-in ke Marcel dengan ini seperti itu, padahal hati dia berkata tidak, bukan standarnya dia sebenarnya. Artinya sebatas kerjasama dunia entertain berarti ya. Sebatas kerjasama antara dunia entertainment, sekedar juga untuk sebagai sahabat, artinya mengisi kekosongan. Karena untuk aku tahu banget standarnya seorang Celine itu ya setidaknya mirip-mirip sama mantannya, setidaknya good looking. Selain baik, good looking ya, yang aku lihat di sini Celine sendiri itu bukan orang tipikal orang yang gampang banget untuk menerima cinta seseorang ataupun memilih pasangan. Dia itu agak-agak susah untuk jatuh cinta sebenarnya itu. Nah, memang dia pernah berstatement dia masih trauma ketika ada ikatan lagi karena dia bilang gue lebih fokus ngurus anak gue ketimbang memikirkan pasangan. Nah itu akan terus berkepanjangan seperti itu atau seperti apa itu? Kalau aku lihat ke depannya untuk sesosok Celine ya, dia sudah akan move on. Mungkin butuh waktu setahun lagi. Waiting for the time ya, waiting for the winter, artinya setahun lagi. Seperti yang prediksi aku tadi, waiting for the winter artinya tunggu setahun lagi. Sebenarnya ada beberapa orang yang sedang dekat dengan Celine, orang pria ya, masih kalangan artis juga ya, selebriti yang memang dekat, good looking, baik. Cuman di sini itu tadi seperti Celine itu ada rasa ketakutan untuk bisa menjalin hubungan lagi, artinya takut gagal. Namanya orang udah pernah gagal itu pasti akan merasakan ada bayangan-bayangan kegagalan berikutnya gitu. Jadi emang butuh waktu ya, setahun lah ya. Kita lihat nanti setahun ke depan insya Allah dia akan bertemu dengan seseorang dan kita akan lihat siapa sesungguhnya pasangan dia nantinya. Yang jelas bukan Marcel. Nah, mungkin dari pembacaan atau hasil dari yang tadi membaca dari Karo, mungkinkah dia ada pernikahan di tahun depan atau tahun berapa dia nikah atau ya artinya tentang pasangan dia lagi? Pasangan dia ya, masih setahun 2 tahun lagi. Saat ini dia sedang membangun kepercayaan diri dia yang hilang ya, artinya rasa malu, rasa kecewa, rasa apa namanya ya, ada rasa sedikit cemburu ya, panas membara pasti namanya. Apalagi tadinya mereka baik-baik saja dan sudah dikenal, artinya mereka berdua ini kan selebriti yang terkenal, tiba-tiba dihancurkan oleh seseorang. Di situ juga dia untuk membangun rasa percaya diri dia juga agak sulit ya, aku bilang. Nah saat ini dia sedang tetap membangun untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dan tidak mudah memang. Dan seperti aku bilang, setahun untuk bisa melupakan ya, waktunya healing. Belum tentu setahun, tahun depan belum tentu ya, aku bilang jeda setahun itu belum tentu tahun depan. Artinya 2-3 tahun lagi baru mulai dia akan fokuskan ke aktivitas dia dulu sebagai seorang selebriti, artinya sebagai seorang pemain sinetron ya. Dia akan fokus dulu, baru sekitar ya kurang lebih 2-3 tahun itu paling cepat ya untuk seorang Celine bisa move on dan juga untuk bisa melanjutkan kehidupan ke arah yang serius lagi untuk memperkenalkan pernikahannya. Ketika sudah stabil semuanya, secara finansial, secara batin, secara moral dan spiritual dia ya. Karena di sini aku lihat kehancuran sosok Celine itu luar biasa ya. Malu tuh, saatnya recovery. Untuk setahun ini recovery, kedekatan dengan Marcel juga seperti tadi kita lihat ya. Ada wish ya, setelah setahun mungkin ya kurang lebih 2 tahun, tahun kedua dia baru mulai akan memberanikan diri untuk show up ya, menemukan seseorang yang saling mengerti satu sama lain. Tahun kedua ya, insya Allah akan terjadi pernikahan di tahun kedua. Seperti aku bilang tadi, tahun pertama ini, setahun ini akan terjadi yang namanya healing. Tahun kedua, tahun ketiga insya Allah baru akan mulai dia ke arah yang serius mungkin di tahun ketiga. Nah, ketika ada yang di tahun ketiga nanti, akankah sama-sama mendampingi ini masih dalam dunia entertainment profesional dia bidang calon pasangan? Sama-sama satu profesi, sama-sama punya ilusi yang sama, visi dan misi yang sama, masih di dunia sekitaran selebriti ya, bukan seorang pengusaha ataupun seorang
anggota apa namanya sebenarnya pemerintahan ya, dan disinilah ya terjadi rasa trust karena mereka sebenarnya aku melihat ada sesosok dari masa lalu Selin, seseorang yang pernah dekat dengan dia dan orang itu akan dekat kembali. Ya, ada keberanian yang dulu belum pernah bisa terucap ya, artinya belum ada keberanian untuk mengungkapkan kepada si Selin, insya Allah ya akan bertemu kembali, dipertemukan kembali ya di tahun depan lah, setahun dari healing ini baru ya setahun setengah kurang lebih nanti dia akan terlihat ya di pabrik kebersamaan. Backgroundnya sama-sama entertain. Sama-sama masih di dunia entertain, sama-sama membidangi hal yang sama. Akan kasih Marcel atau bukan? Yang jelas seperti Bukan. aku bilang bukan Marshall ya, bukan Marcel, ini dia hanya sebagai teman dekat aja ya, untuk menyetabilkan emosional dan menyetabilkan apa namanya kekosongan ya. Yang jelas bukan Marcel. Lagi kartunya masih sama, jadi ini hubungannya memang hubungan sahabat di sini ya. Kartu yang sama muncul lagi di sini. Jadi dia hanya sebatas sahabat untuk mengisi kekosongannya, untuk dia bisa healing, artinya dibutuhkan support ya, karena ketika orang sedang di posisi terjatuh, kita tuh akan sulit untuk mempercayai orang yang bisa membangun kita untuk bisa kembali ya seperti semula. Jadi banyak orang justru akan itu sih gini-gini jangan menyalahkan, ataupun dengan situasi yang sulit yang emang sudah artinya dia sudah jatuh tertimpa tangga pula oleh teman-teman yang lainnya. Makanya sesosok Marcel yang aku lihat dia orangnya humble, dia juga mengerti apa yang diinginkan wanita ya, artinya dia Marcel sendiri aku lihat sudah bisa menerima kenyataan seandainya dia dianggap sebagai seorang sahabat pun dia sudah apa ya menerima dengan tangan terbuka, artinya dia tahu standarisasinya seorang Selin seperti apa dan dia mengerti gitu, artinya siap untuk kecewa gitu. Oke, terakhir mungkin doa buat mereka berdua. Doa buat mereka berdua untuk Selin dan Marcel, mudah-mudahan persahabatan kalian ini abadi, artinya tidak hanya sampai di sini ya. Kedepannya mudah-mudahan dipertemukan dengan jodoh yang sesungguhnya, dan mudah-mudahan karirnya juga sukses. Untuk Selin khususnya tetap semangat ya, karena hidup tuh terus berjalan. Apapun itu artinya pengalaman atau musibah yang sudah kita alamin adalah bentuk dari rasa sayang Tuhan kepada kita ya. Sebelum kita terlalu jauh dengan penderitaan yang kita alami, lebih baik sekarang, dan insya Allah kehidupannya akan makin lebih bahagia dan sukses. Dan untuk Marcel artinya di sini ya sebagai seorang sahabat terus support seorang Selin ya, mudah-mudahan kedepannya juga kalian bisa bersinergi dan bekerja sama yang baik dan sukses bersama.